Di industri angkutan barang Indonesia, sebenarnya nama UD Quester sudah lama dikenal sebagai salah satu truk heavy duty yang mengutamakan ketangguhan, efisiensi, dan keandalan. Yang ngebuat selama bertahun-tahun, UD Truck akan terus mengembangkan Quester milik mereka supaya truk ini mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha yang menuntut biaya operasional serendah mungkin. Dengan hal yang ada, gak heran jika setiap pembaruan yang dilakukan pada lini Quester selalu menarik perhatian para pengusaha transportasi di Indonesia. Dan ketika memasuki tahun 2026, perhatian tersebut kembali tertuju pada UD Truck setelah memperkenalkan Quester model Year 2026 di ajang Gias. Sekilas perubahan yang dibawa oleh truk ini memang terlihat sederhana, karena dari desain kabin truk ini masih mempertahankan ciri khas Quester yang lama, dengan tampilan desain depan yang juga hampir identik dengan truk di era sebelumnya. Tapi di balik perubahan desain yang tidak jauh berbeda itu, terdapat sebuah inovasi yang jauh lebih penting dibandingkan sekedar tampilan baru, di mana untuk pertama kalinya UD Quester terbaru dirancang supaya mampu menggunakan biosolar B50 dengan mesin berstandar Euro 5, di mana bahan bakar B50 ini terdiri dari campuran 50% solar berbasis minyak bumi dan 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit. Dan UD Quester memiliki kemampuan menggunakan bahan bakar B50 ini bukan sekedar untuk mengikuti kebijakan pemerintah Indonesia dalam memperluas penggunaan energi terbarukan. Karena dengan adanya solar B50 di Indonesia, disinilah tantangan terbesar sebenarnya baru dimulai buat para produsen truk yang ada di Indonesia. Yang mana jika dibandingkan solar konvensional, B50 memiliki karakteristik yang jauh lebih kompleks, di mana kandungan biodiesel yang lebih tinggi membuat bahan bakar ini lebih mudah menyerap air, yang tentu aja berpotensi menimbulkan korosi apabila sistem bahan bakar kendaraan tersebut tidak dirancang secara khusus. Bahkan pada beberapa mesin diesel generasi lama yaitu Euro 3 dan Euro 4, banyak truk yang menggunakan bahan bakar biodiesel dengan kedaran tinggi akan mengalami penyumbatan filter, penurunan performa, sampai mempercepat kausan komponen injeksi. Dengan hal yang ada, lalu muncul pertanyaan yang membuat banyak orang penasaran tentang UD Quester model Year 2026 ini. Bagaimana bisa UD Quester tahun 2026 ini bisa minum solar B50? Apalagi mesinnya mesin Euro 5. Sebelum kita bahas teknologi apa yang digunakan oleh UD Quester ini, kita akan bahas dulu seberapa mengerikan B50 ini jika digunakan untuk mesin diesel. Jadi karena B50 ini memiliki kandungan 50% solar dan juga 50% minyak sawit. Hal ini tentu aja membuat biodiesel akan lebih mudah menyerap dan mengikat uap air dari lingkungan sekitar. Dan air yang ikut terbawa ke dalam sistem bahan bakar bukan sekedar mengurangi kualitas pembakaran, tetapi juga dapat memicu korosi pada komponen logam, yang tentu aja mempercepat pertumbuhan mikroorganisme di dalam tangki. Selain itu, biodiesel juga memiliki kemampuan sebagai pelarut yang lebih kuat dibandingkan solar biasa, di mana saat digunakan pada kendaraan yang sebelumnya hanya mengonsumsi solar biasa, biodiesel dapat melarutkan kerak atau endapan lama yang menempel di dalam tangki maupun saluran bahan bakar. Dan endapan tersebut kemudian ikut terbawa menuju filter dan berpotensi membuat filter lebih cepat kotor dibandingkan penggunaan solar konvensional. Masalah lainnya ada juga terbentuknya endapan lilin atau waxing, terutama ketika bahan bakar berada pada suhu yang rendah. Walaupun Indonesia merupakan negara tropis, kendaraan komersial sering sekali beroperasi di daerah pegunungan dengan suhu yang lebih dingin atau disimpan dalam waktu lama sebelum digunakan kembali. Yang ngebuat jika endapan tersebut tidak disaring dengan baik, aliran bahan bakar menuju pompa injeksi dapat terganggu. Dengan adanya semua tantangan inilah, pada Quester tahun 2026 ini, UD Truck sudah melakukan serangkaian penyempurnaan yang berfokus pada keandalan sistem bahan bakarnya. Dan salah satu peningkatan terpenting dalam penggunaan sistem penyaringan ganda atau dual full filtration. Berbeda dengan truk keluaran lamanya, teknologi ini bekerja dalam dua tahap supaya bahan bakar yang masuk ke mesin benar-benar bersih. Yang mana tahap pertama adalah pre-filter yang telah dilengkapi dengan water separator. Komponen ini bisa dikatakan memiliki tugas yang sangat penting buat kesehatan mesin. Karena ketika bahan bakar memasuki area pre-filter, komponen ini menjadi garis pertahanan pertama sebelum bahan bakar mencapai sistem injeksi bertekanan tinggi. Dan dalam cara kerjanya, ketika biosolar B50 mengalir dari tangki menuju mesin, water separator akan memanfaatkan perbedaan massa jenis antara air dan bahan bakar. Lalu air yang memiliki massa jenis lebih tinggi akan dipisahkan dan ditampung pada bagian bawah filter, sementara bahan bakar yang lebih bersih akan diteruskan menuju ke tahap berikutnya. Dengan adanya water separator ini, resiko air masuk ke bagian injektor dengan tekanan tinggi dapat ditekan secara signifikan, dan komponen-komponen penting pada sistem injeksi pun memperoleh perlindungan yang jauh lebih baik, yang membuat umur pakainya tetap panjang meskipun kendaraan menggunakan biodiesel dengan kandungan air yang tinggi. Tapi pekerjaan sistem filtrasi di UD Quester ini belum selesai sampai di situ aja, karena setelah bahan bakar melewati pre-filter, bahan bakar masih harus melewati main filter atau penyaring utama, dan pre-filter bertugas memisahkan air dan partikel berukuran besar. Untuk main filter, part ini akan bekerja menangkap partikel-partikel yang jauh lebih halus, termasuk endapan mikro, residu hasil oksidasi biodiesel, maupun partikel lilin yang dapat terbentuk pada kondisi tertentu. Dan semua ini bisa terjadi karena filter utama ini memiliki tingkat penyaringan yang lebih rapat yang ngebuat hanya bahan bakar dengan tingkat kebersihan tinggi, yang akhirnya dapat mencapai pompa tekanan tinggi dan injektor. Dan keberadaan dua tahap penyaring tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Quester tahun 2026 ini, walaupun sudah menggunakan sistem Euro 5, mesin truk ini masih bisa menggunakan B50 dengan lebih aman jika dibandingkan kendaraan yang hanya mengandalkan satu filter bahan bakar.
Bahkan karena hal ini, menurut UD Truck Indonesia, peningkatan pada sistem bahan bakar memang menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan Quester terbaru supaya sesuai dengan penggunaan biodiesel B50 di Indonesia. Dan penyempurnaan tersebut dilakukan supaya truk tetap mampu memberikan performa yang konsisten sekaligus menjaga keandalan dalam operasional jangka panjang. Tapi yang lebih menarik di sini adalah selain memperkuat sistem penyaringan bahan bakar, para insinyur UD Truck juga memahami kalau tantangan penggunaan B50 tidak berhenti ketika bahan bakar berhasil melewati filter. Karena dengan penggunaan solar B50 ini, sebenarnya masih ada ancaman lain yang tidak kalah serius, yaitu korosi pada sistem penyimpanan bahan bakar. Yang mana seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, B50 ini akan menyerap kadar air yang lebih tinggi. Hal ini tentu aja akan membuat tangki bahan bakar rawan dengan yang namanya korosi. Dan jika serpian korosi tersebut lolos dari penyaringan, dampak terhadap kerusakan mesin tentu aja bisa sangat fatal. Kenapa? Ya, ini tentu aja bisa terjadi karena pompa injeksi yang memiliki tekanan tinggi yang bahkan bisa mencapai 2200 bar dan injektor common rail yang memiliki tingkat kepresisian yang sangat tinggi. Ketika ada partikulat logam sekecil apapun masuk ke area ini, hal ini tentu aja dapat mempercepat keausan, mengganggu pola penyemprotan bahan bakar, sampai menyebabkan penurunan performa mesin. Oleh karena itulah pada Quester tahun 2026, UD Truck menggunakan material tangki bahan bakar yang memiliki ketahanan lebih baik terhadap korosi, yaitu aluminium alloy. Dan berdasarkan penjelasan yang disampaikan saat peluncuran produknya, penggunaan material aluminium alloy yang dinilai lebih tahan terhadap karakteristik biodiesel bertujuan supaya menjaga kualitas bahan bakar selama penyimpanan, sekaligus meminimalkan resiko terbentuknya karat di dalam tangki. Dengan demikian, bahan bakar yang mengalir menuju mesin dinilai akan tetap berada dalam kondisi optimal, bahkan setelah kendaraan digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Tapi ketika kita berpikir kalau semua filtrasi sampai dengan ruang penyimpanan anti karat itu aja udah cukup, faktanya memiliki bahan bakar yang bersih aja sebenarnya belum cukup. Karena mesin diesel modern khususnya Euro 5 juga harus mampu mengenali karakteristik bahan bakar yang digunakan supaya proses pembakaran tetap berlangsung secara efisien. Dan disinilah peran Engine Management System atau EMS menjadi sangat penting, yang mana EMS dapat diibaratkan sebagai otak dari mesin diesel modern. Karena dengan EMS ini seluruh data yang dikumpulkan dari berbagai sensor, mulai dari putaran mesin, suhu mesin, sampai dengan jumlah bahan bakar yang diinjeksikan, akan diolah diproses secara real time oleh komputer untuk mendapatkan kompresi yang sempurna di ruang bakar. Dan dalam cara kerjanya, EMS akan menentukan kapan injektor harus menyemprot, berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan, dan seberapa tinggi tekanan injeksi yang diperlukan supaya pembakaran berlangsung sempurna. Oleh sebab itu, UD Truck melakukan optimalisasi pada engine management system milik mereka supaya mampu membaca karakteristik biosolar B50, di mana UD Truck melakukan kalibrasi ulang untuk memungkinkan sistem mengatur tekanan injeksi, durasi penyemprotan bahan bakar, dan juga waktu injeksi dengan tingkat presisi yang sesuai dengan karakteristik B50. Menariknya lagi, seluruh penyesuaian tersebut tidak membuat kemampuan mesin berkurang, karena pada varian tertentu, misalnya di Quester MY 2026, tetap mampu menghasilkan tenaga sampai dengan 350 horsepower dengan torsi maksimum sekitar 1200 Nm. Yang artinya dengan penggunaan B50 bukan berarti operator harus mengorbankan performa kendaraan, karena dengan rekayasa sistem bahan bakar dan kalibrasi mesin yang tepat, tenaga dan torsi tetap dapat dipertahankan yang ngebuat produktivitas operasional tidak terganggu. Selain EMS, Quester MY 2026 juga tetap mengandalkan teknologi Selective Catalytic Reduction atau SCR yang telah menjadi salah satu ciri khas mesin diesel modern UD Truck. Dan untuk cara kerjanya, SCR akan bekerja pada sistem gas buang dengan menyemprotkan diesel exhaust fluid atau DEF ke dalam aliran knalpot. Dan cairan tersebut kemudian bereaksi dengan nitrogen oksida atau NOx di dalam katalis converter dan mengubahnya menjadi nitrogen atau uap air yang jauh lebih ramah lingkungan. Tapi yang lebih menariknya lagi di sini adalah karena UD Truck tahu semua teknologi tadi tentu tidak cukup hanya diuji di laboratorium, karena sebuah truk komersial harus mampu membuktikan ketangguhannya dalam kondisi operasional aslinya. Oleh karena itu, sebelum resmi diperkenalkan pada publik pada ajang Gias 2026, Quester telah menjalani serangkaian road test di Indonesia, di mana pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh sistem tetap bekerja normal saat menggunakan biosolar B50 dalam berbagai kondisi operasional. Dan dalam pengujian itu, mesin Quester tetap dapat menyala dengan normal setelah melewati periode tersebut. Dengan adanya pengujian ini, hasil ini menunjukkan kalau kombinasi sistem filtrasi ini sangat sempurna. Jadi pada akhirnya kehadiran UD Quester model 2026 bisa dikatakan berhasil membuktikan kalau perkembangan teknologi mesin diesel tidak berhenti hanya pada peningkatan tenaga atau efisiensi bahan bakar aja. Karena untuk saat ini tantangan terbesar adalah bagaimana sebuah kendaraan komersial mampu beradaptasi dengan perubahan sumber energi yang terus berkembang. Salah satunya B50. Buat produsen truk, perubahan ini tentu aja bukan perkara sederhana, karena dengan kebiasaan menggunakan solar konvensional, penggunaan solar B50 ini tentu aja menjadi tantangan baru buat setiap armada yang mereka operasionalkan. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.